Jadi eh saya mau share sedikit soal Natal ya. Di kondisi pandemi seperti ini, teman-teman mungkin eh merasa berbeda dengan kondisi sekarang ini. Ya, kayak ada rasa yang apa ya, yang nggak seperti biasa karena biasanya kita bisa istilahnya bisa berkumpul dengan saudara-saudara seiman ya di gereja, di persekutuan apapun itu. Tapi sekarang semua serba online, serba terbatas karena pandemi Covid, dan itu membuat kita kayak ngerasa aneh ya. Ini Natal pertama di mana Natal yang tidak seperti biasanya gitu ya, yang tidak seperti pada umumnya. Dan jujur aja ini membuat sedikit kebingungan ya, canggung juga buat saya, buat beberapa mungkin teman-teman, di mana Natal ini bener-bener totally different, bener-bener beda banget, dan kita ngerasa kayaknya aneh aja gitu. Natal yang identik dengan berbagi, apa ya, bercengkrama dengan saudara ya, bertemu dengan rekan-rekan, tapi sekarang karena kondisi pandemi ya kita harus membatasi diri ya. Ya jadi akhirnya ya kondisinya jadi kurang menyenangkan gitu. Tapi even walaupun kondisi itu kurang menyenangkan, itu harus kita lakukan karena itu buat kebaikan kita bersama ya, supaya pandemi ini cepat berlalu di negeri ini, supaya pandemi ini cepat berakhir di Indonesia dan kita kemudian bisa kembali beraktivitas normal dan mengalami sukacita yang melimpah. Nah, di pagi ini saya mau sharing sedikit teman-teman mengenai uh, peristiwa Natal ya teman-teman. Ada satu ayat yang mungkin teman-teman like sering apa ya, sering sering baca ya ketika perayaan Natal, yaitu di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah teman-teman, Yohanes 3 ayat 16 ini mengingatkan betapa besar kasih Allah ya teman-teman. Yohanes 3 ayat 16 ini mengingatkan betapa besar kasih Allah, betapa besar cinta Allah kepada dunia ini, bukan cuma manusia tapi dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini merupakan karya beliau ya, karya Allah, dan dunia ini begitu dicintai oleh Allah. Allah tidak menginginkan dunia ini mengalami kebinasaan, mengalami kehancuran. Lalu kemudian akhirnya Allah dalam kemahabesarannya, dalam kemahakuasaannya ya, di dalam grand design-nya, Allah kemudian merencanakan, membuat semacam rencana bahwa dunia ini harus diselamatkan ya, manusia, dunia ini harus segera harus dipulihkan, dan satu-satunya cara ya memulihkan dunia yang sudah jatuh dalam dosa adalah hanya dengan mengirimkan anak yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dan itu yang dilakukan oleh Allah. Nah, ada banyak orang-orang muda di luar sana ketika mereka dipertanyakan imannya, kenapa sih lu percaya bahwa Yesus itu anak Allah gitu kan, kenapa lu percaya bahwa yang menyelamatkan manusia dari dosa itu hanya Yesus Kristus gitu kan. Ya dia kan, terus dia itu Allah atau manusia? Karena kan Allah, kita memanggil dia Allah tapi kemudian dia juga manusia gitu dalam bentuk daging. Nah ini teman-teman yang mau sharingkan sedikit, pertanyaan ini seringkali membuat generasi muda Kristen kebingungan dalam menjawabnya. Tetapi saya mau kasih jelasnya begini. Peristiwa kelahiran Kristus ke dalam dunia ya, melalui perawan Maria itu merupakan sebuah doktrin yang hanya ada di dalam Alkitab, hanya sebuah pengajaran kepercayaan yang ada di dalam kekristenan. Dan pertanyaannya adalah kenapa harus melalui inkarnasi, yaitu melalui kelahiran perawan Maria. Kenapa? Karena
teman-teman tahu bahwa tidak ada satu manusia pun di dalam dunia ini yang bisa menebus atau menyelamatkan dirinya dari dosa, dari dampak dosa. Jadi setiap manusia di dalam dunia ini sudah jatuh dalam dosa, dan Alkitab mencatat bahwa upah dosa adalah maut. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, tidak ada satu orang pun manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, kondisi seperti ini membuat manusia nggak punya harapan, membuat manusia nggak bisa menyelesaikan apa yang menjadi persoalan, yaitu dosa. Nah, dalam kondisi yang demikian, yang hanya bisa menyelamatkan manusia berarti hanya Allah. Nah, persoalannya adalah ada keadilan Allah, teman-teman. Teman-teman paham mungkin Allah itu punya rules, Allah itu punya konsep keadilan, punya konsep bahwa A ya A, B ya B gitu. Allah itu konsisten, Allah itu punya rasa keadilan yang kuat gitu, yang tidak bisa dihilangkan dari dirinya Allah itu sendiri. Nah, dan Alkitab mencatat keadilan Allah itu mengharuskan manusia yang berdosa, yang telah berbuat dosa itu manusia yang harus dihukum, manusia yang harus menerima ganjaran atau upah dari dosa itu. Nah, kalau yang bisa menyelamatkan hanya Allah dan tidak ada satupun manusia yang bisa menyelamatkan, maka akan jadi problem. Kalau Allah bertindak langsung, bisa dong Allah bertindak langsung, bisa. Allah bisa menyelamatkan manusia langsung, bisa. Tetapi persoalannya ketika Allah menyelamatkan manusia langsung, berarti Allah melanggar hukumnya sendiri. Allah melanggar sifatnya atau karakternya atau aturannya, rulesnya beliau sendiri. Jadi Allah itu enggak, kalau Allah kayak begitu berarti dia enggak konsisten. Nah, Allah itu punya rules bahwa siapa yang melanggar dia harus bertanggung jawab. Nah, manusia yang melanggar dosa, manusia yang melanggar ketetapan Allah, maka dia yang harus dihukum. Nah, persoalannya kalau manusia dihukum tidak diselamatkan gitu kan. Nah, dan manusia seorang pun tidak akan ada yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Karena itu dia butuh sosok pribadi yang bisa menyelamatkan, yaitu Allah sendiri. Allah yang bisa menyelamatkan manusia. Nah, disinilah akhirnya karena persoalan demikian, hanya Allah yang bisa menyelamatkan, tapi manusia yang harus menerima konsekuensi dosa atau hukuman dosa. Maka kemudian Allah mengambil jalan tengah untuk menyelesaikan persoalan ini. Yaitu apa? Dengan mengirim anak yang tunggal. Bapa mengirim putranya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, untuk berinkarnasi menjadi manusia. Jadi Allah Tritunggal, yaitu di dalamnya adalah anak Allah, ada Yesus Kristus itu, dia harus mengambil peran ini, menyelamatkan manusia, yaitu dengan menjadi manusia, ya, mengambil rupa manusia, berinkarnasi. Nah, persoalannya teman-teman, kalau misalkan Yesus Kristus langsung berubah menjadi manusia, tidak melalui proses manusia pada umumnya, maka kemanusiaannya dia itu akan gagal. Maka Yesus akan menjadi manusia yang tidak pantas atau tidak layak untuk menerima atau menyelesaikan permasalahan dosa. Karena hanya manusia sejati yang harus dihukum, manusia yang benar-benar manusia yang harus dihukum. Nah, cuman persoalannya adalah yang bisa menyelamatkan Allah. Karena itulah kemudian Allah dalam hikmatnya yang luar biasa, teman-teman, kemudian mengambil satu jalan keluar, di mana lewat Roh Kudus Allah meminjam rahim Maria. Lewat Roh Kudus Allah meminjam rahim Maria, lalu kemudian di rahim itulah kemudian ada benih Kristus. Jadi Yesus Kristus yang adalah Allah berinkarnasi menjadi manusia dalam proses yang natural. Perbedaannya adalah Yesus Kristus ada di dalam rahim Maria bukan karena hubungan seksual, tetapi karena karya Roh Allah. Nah, disinilah bagaimana Allah menyelesaikan persoalan dosa, ya. Yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa adalah hanya Allah sendiri, tapi yang kemudian tapi ada keadilan Allah di mana yang harus menerima hukuman akibat dari dosa adalah manusia, karena manusia yang berbuat dosa. Nah, disitulah kemudian Allah mengambil jalan tengah. Allah berinkarnasi menjadi manusia melalui rahim Maria, ya, di mana Roh Allah bekerja di dalam rahim itu. Kemudian dalam prosesnya rahim itu kemudian mengandung Yesus Kristus.
Ya, Yesus Kristus menjadi manusia dengan proses yang natural, yang dalam tanda kutip seperti manusia pada umumnya. Cuman yang berbeda adalah Yesus Kristus ada di dalam rahim, bukan karena hubungan seksual antara Maria dengan Yusuf, tetapi karena karya Roh Allah yang bekerja, yang melakukan mujizat di dalam rahim Maria. Nah, sehingga Yesus Kristus menjadi manusia dan kemudian bertumbuh menjadi manusia yang sejati. Nah, teman-teman, disinilah prosesnya. Nah, kenapa dia harus dari Allah? Kenapa bukan melalui proses hubungan seksual laki-laki dan perempuan? Karena kalau dari hubungan seksual laki-laki dan perempuan, maka Yesus Kristus itu bukan Allah. Dia akan menjadi manusia berdosa sama seperti engkau dan saya. Tetapi karena proses kelahirannya itu dari karya Allah sendiri, di mana Roh Allah bekerja di dalamnya, maka natur Allah itu nampak. Natur Allah itu menyatu dalam daging. Natur Allah yaitu Yesus Kristus itu menyatu dalam daging ketika dia menjadi manusia. Jadi ketika Kristus menjadi manusia, di dalamnya ada dua natur, teman-teman. Ada dua kepribadian, ada dua natur ya, dua kepribadian yang menyatu, yaitu dia adalah Allah sejati dan manusia sejati. Nah, yang membedakan itu, manusia Yesus itu tidak berbuat dosa karena tidak lahir dari dosa, dan dalam perbuatannya juga tidak melakukan dosa. Nah, sedangkan kita lahir dari benih dosa dan dalam perbuatan kita banyak melakukan dosa. Nah, akhirnya terwujudlah, tercapailah. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa, dan manusia yang harus menerima upah dosa. Dan itu tergambar dalam pribadi Kristus, teman-teman. Di mana Kristus Yesus yang adalah Allah sejati, dia menyelamatkan manusia dari dosa. Dan Yesus Kristus yang adalah manusia sejati, dia menerima upah dosa, yaitu adalah maut, kematian. Dan itulah ada peristiwa salib. Nah, itulah makna Natal, teman-teman. Makna Natal yang pertama yang perlu kita pahami adalah bahwa ketika Yesus Kristus lahir menjadi bayi, lahir di palungan menjadi bayi yang kita kemudian rayakan sekarang ini, itu mengingatkan betapa besarnya kasih Allah, anugerah Allah buat kita. Betapa besarnya kemurahan Allah yang tak terhingga buat kita, yang tidak menginginkan manusia satu orang pun binasa. Di mana Allah menginginkan setiap manusia itu selamat, siapapun dia. Allah menginginkan dunia ini tidak binasa. Allah begitu mencintai dunia ini. Allah menginginkan keselamatan buat dunia ini. Inilah makna Natal yang harus kita pahami. Makna Natal yang sebenarnya yang harus kita renungkan setiap tanggal 25 Desember atau setiap memasuki bulan Desember. Begitu besar kasih Allah, jadi nggak main-main. Kalau Allah telah begitu besar mengerjakan proyek yang mustahil, karya yang mustahil, seharusnya kita juga menyadari dan berkata bahwa aku hidup hanya karena kemurahan Allah. Aku nggak pantas untuk menyia-nyiakan segala anugerah Allah yang Allah telah berikan. Nah, teman-teman, inilah yang harus kita pahami. Ini yang harus kita maknai, teman-teman, di dalam peristiwa Natal ini. Di mana setiap kita harus menyadari peristiwa Natal ketika Yesus menjadi bayi, lahir menjadi bayi, itu merupakan bentuk kasih sayang, cinta Allah yang begitu luar biasa buat dunia ini, termasuk di dalamnya manusia. Allah menginginkan supaya kita tidak binasa. Karena itu, maka kita wajib untuk hidup seperti orang-orang yang bukan menuju kepada kebinasaan. Jadi kalau kita sekarang masih punya pola hidup seperti orang-orang yang tidak diselamatkan atau yang belum memperoleh keselamatan, maka kita harusnya malu gitu. Karena apa? Karena keselamatan datangnya dari Allah, dia mengerjakan, dia merendahkan dirinya. Harusnya kita itu malu kalau menyanyikan itu. Harusnya kita malu kalau kita kemudian menjadi pribadi yang sembrono, yang tidak bertanggung jawab di dalam hidup ini. Nah, itu peristiwa Natal yang harus kita pahami, teman-teman. Yang pertama ya. Terus yang kedua, teman-teman, saya mau sharing lagi begini. Ya, tadi yang pertama kita harus sadari bahwa peristiwa Natal, inkarnasi Kristus adalah bentuk kasih Allah yang luar biasa untuk dunia ini, termasuk kita di dalamnya. Supaya dunia ini diselamatkan, supaya manusia diselamatkan, supaya kita tidak binasa, kita diperdamaikan dengan Allah. Ini anugerah yang besar. Harusnya kita menyadari ini, harusnya kita bersikap, bertindak, hidup
sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, yang telah menerima anugerah Allah yang besar, yang tidak layak, tidak pantas sebenarnya kita terima karena dosa kita, tapi kemurahan Allah lah yang membuat kita itu kemudian menjadi pribadi yang layak dan pantas untuk menerimanya. Harusnya hidup kita meresponnya dengan benar. Kalau ada orang miskin ya, orang susah banget gitu ya, dia sangat menderita, tiba-tiba dia mendapat pertolongan, dia akan menghargai pertolongan itu. Ada orang di padang gurun ya, kehausan luar biasa, setetes air begitu berharga, dan ketika ketemu ada satu botol air mineral, dia akan sangat menghargai satu botol itu. Dia akan berhati-hati sekali bagaimana supaya setiap tetes air di botol itu tidak akan terbuang dengan sia-sia, tetapi dia bisa menikmatinya dengan sungguh-sungguh. Nah, sikap seperti itu, sikap yang betul-betul menghargai, berhati-hati, yang harusnya muncul dalam kehidupan kita ketika kita merayakan perayaan Natal. Kita harus sadar bahwa Natal bentuk kasih Allah yang luar biasa. Nah, itu yang saya mau sharingkan yang pertama, makna Natal buat kita. Yang kedua, teman-teman, saya mau sharingkan hal begini. Kalau teman-teman baca dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-23, itu tertulis, dikatakan begini, seorang perempuan, seorang anak darah, seorang perawan akan lahir, dan dia akan diberikan nama Immanuel, ya kan? Artinya Allah menyertai kita. Ini Immanuel, Allah menyertai kita, itu merupakan tema Natal untuk seluruh gereja-gereja di Indonesia saat ini, dan baik Katolik maupun Protestan ya. Gereja Protestan yang ada di bawah naungan PGI ya, mereka memaknai memberikan tema Natal nasional. Tema nasional adalah apa? Dari Matius 1 ayat 23b kalau nggak salah. Lihatlah Immanuel, Allah menyertai kita. Nah, teman-teman, kalau kalian baca Matius 1 ayat 23 tentang Immanuel, Allah menyertai kita, maka kita akan teringat dengan teks dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 dan juga Yesaya pasal 8 ayat 8. Di Alkitab, di dalam kitab Yesaya itu ada kata Immanuel juga disebutkan di sana. Nah, teman-teman, apa hubungannya Yesaya 7 ayat 14, Yesaya 8 ayat 8 dengan Matius 1 ayat 23? Nanti saya akan jelaskan, tetapi kita akan bahas dulu Yesaya 7 ayat 14. Teman-teman, di Yesaya 7 ayat 14 kata Immanuel itu muncul dalam konteks ketika waktu itu Raja Ahaz, kalau tidak salah, itu Raja Yehuda atau Israel Selatan. Dari keturunan suku Yehuda ini akan lahir Yesus Kristus. Bahwa dalam Injil Matius bahwa Yesus adalah keturunan dari Yehuda ya, keturunan dari Daud. Nah, teman-teman, waktu itu dalam konteks Yesaya 7 ayat 14, Raja Ahaz, Raja Israel Selatan, waktu itu dalam kondisi ketakutan, cemas. Dia dalam kondisi cemas, dalam kondisi gelisah, dalam kondisi bimbang. Kenapa? Karena kalau kita baca dalam teks itu, Raja Ahaz, Raja Israel Selatan, Raja Kerajaan Yehuda, sebagai Raja Yehuda, dia ketakutan karena waktu itu kerajaannya dia akan diserang oleh dua kerajaan lain, yaitu Kerajaan Israel Utara atau Kerajaan Israel, dan yang kedua yang bekerja sama dengan Kerajaan Aram kalau tidak salah. Nah, dua kerajaan besar ini berencana atau bermufakat untuk menyerang Kerajaan Israel Selatan atau Kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Raja Ahaz waktu itu. Nah, dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi bimbang seperti itu, Tuhan mengirim seorang nabi, yaitu Nabi Yesaya. Nabi Yesaya dikirim oleh Tuhan, lalu kemudian diperintahkan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Nabi Yesaya. menyampaikan firman Tuhan kepada Raja Ahaz. Dan Nabi Yesaya kemudian datang kepada Raja Ahaz dan menyampaikan firman Tuhan. Intinya begini, firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada Raja Ahaz adalah bahwa kamu gak perlu takut terhadap dua kerajaan itu. Allah akan memberikan kemenangan buat kamu, ya kan? Tapi di cerita itu dikatakan bahwa Raja Ahaz ragu. Raja Ahaz gak yakin dengan firman Tuhan yang datang melalui Nabi Yesaya. Dan Nabi Yesaya tuh tahu Raja Ahaz itu nggak percaya. Sampai Nabi Yesaya itu kesel sama Raja Ahaz dan bilang apa? Kamu itu udah melelahkan aku, melelahkan umat, melelahkan manusia, dan juga melelahkan Allah, melelahkan aku dan juga melelahkan Allahku gitu. Melelahkan Allah. Artinya apa? Ketidakpercayaan Raja Ahaz itu benar-benar membuat
membuat Nabi Yesaya marah dan membuat Allah juga marah sebenarnya. Kenapa dia sebagai seorang raja yang merupakan wakil Allah, tapi kemudian nggak percaya sama Allah. Nah, Raja Ahaz ini ditegur oleh Nabi Yesaya. Oke, sekarang kamu minta tanda. Kalau kamu nggak percaya, kamu minta tanda. Tandanya apa? Nabi Yesaya bilang begini, kamu minta tanda Raja Ahaz. Kalau kamu nggak percaya sama firman Allah bahwa Allah akan memberikan kemenangan buat kamu, minta tanda. Minta tanda dari dunia orang mati atau dari dunia orang atas. Artinya apa? Tanda yang mustahil sekalipun kamu boleh minta. Dan Allah akan memberikan tanda itu supaya kamu percaya bahwa Allah menyertai kamu. Dan Alkitab mencatat apa? Alkitab mencatat bahwa Nabi Yesaya setelah menyampaikan hal itu dijawab oleh Raja Ahaz bahwa aku nggak pantas untuk menerima tanda itu. Aku nggak pantas untuk meminta tanda itu kepada Allahku, gitu kan. Nah, jawabannya kelihatannya rohani ya. Ada banyak kan sekarang pengajaran yang mengatakan ngapain minta tanda apa segala macam. Tanda itu perlu juga kita minta sebagai konfirmasi, sebagai afirmasi dalam doa. Tapi bukan memaksa juga. Nah, pada waktu itu tanda itu disampaikan oleh Nabi Yesaya yang seorang nabi. Nabi itu kan fungsinya adalah sebagai juru bicara Allah atau wakil Allah di hadapan manusia. Kalau imam, wakil manusia di hadapan Allah yang mempersembahkan korban, ya pengampunan dosa, itu konteks PL ya. Nabi kebalikan dari imam, dia menjadi wakil Allah untuk manusia. Nabi itu menyampaikan isi hati Allah. Nabi yang benar itu menyampaikan firman Allah dengan sungguh-sungguh. Nah, Yesaya waktu itu menyampaikan firman Allah dan berkata bahwa minta tanda. Kalau kamu gak percaya bahwa Allah akan memberikan kemenangan buat kamu boleh minta tanda. Bahkan tanda yang mustahil sekalipun kamu boleh minta. Tapi Raja Ahaz menjawab Nabi Yesaya dengan berkata, aku gak pantas meminta. Kelihatannya rohani, tapi sebenarnya itu penghinaan, teman-teman. Hati-hati loh. Itu menunjukkan bahwa Raja Ahaz itu tidak percaya sama Allah. Dalam kondisi yang demikian, akhirnya apa? Yesaya 7 ayat 14. Nabi Yesaya mengatakan apa? Bahwa seorang anak darah ya kan akan melahirkan seorang anak laki-laki, bla 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 bla, dia akan menamakannya Immanuel, yaitu Allah yang menyertai kita. Nah, konteks di Yesaya 7 ayat 14, ketika Nabi Yesaya berbicara soal Immanuel, itu berbicara soal teguran ya. Immanuel itu adalah teguran buat Raja Ahaz yang bimbang, yang ragu, yang tidak mempercayai firman Allah, yang tidak mempercayai juru bicara Allah yang menyampaikan firman Allah, menyampaikan isi hati Allah, bahwa Allah akan menyertai kerajaan Yehuda, akan memberikan kemenangan terhadap dua kerajaan itu. Raja Ahaz tidak percaya dan ragu, lalu kemudian muncul kata Immanuel. Berarti Immanuel adalah peringatan buat Raja Ahaz atas ketidakpercayaannya kepada Allah, kepada rencana Allah, kepada pemeliharaan Allah. Di sana Nabi Yesaya menegur dengan kata Immanuel kepada Raja Ahaz yang tidak percaya, yang bimbang kepada Allah. Nah, itu konteks Yesaya. Sama, Yesaya 8 ayat 8 juga seperti itu. Lalu konteks Matius 1 ayat 23 apa? Kalau kita baca perikop di situ adalah bicara tentang apa? Ya, betul. Kelahiran Kristus. Ya, konteks di situ berbicara tentang kelahiran Kristus. Jadi, Matius 1 ayat 23 itu dalam konteks, dalam perikop peristiwa tentang kelahiran Kristus. Nah, yang menjadi sorotan dalam Matius 1 ayat 23 tentang kata Immanuel itu merupakan perkataan malaikat yang yang disampaikan dalam mimpi kepada Yusuf. Siapa Yusuf? Yusuf adalah tunangan Maria waktu itu. Ya, dalam konteks Israel, seorang yang bertunangan itu seperti seorang yang menikah tapi tidak boleh berhubungan seksual, ya. Itu perbedaannya. Tapi ikatan pertunangan itu mengikat, dalam konteks budaya Israel itu mengikat seperti pernikahan atau perkawinan. Nah, waktu itu Yusuf mendengar kabar bahwa Maria itu mengandung, teman-teman. Dalam kondisi bingung seperti itu, ya, dalam kondisi ragu seperti itu, ya. Dia dalam kondisi Maria hamil, ya, mengandung dan mau melahirkan. Yusuf waktu itu mengalami keraguan, mengalami ketakutan sebenarnya.
Apa ketakutannya? Ketakutannya adalah, waduh, kalau aku ambil dia sebagai istri, ini bisa berbahaya buat aku. Karena apa? Kalaupun aku nanti menikah, dia sudah hamil duluan gitu kan. Yusuf ragu, bimbang mengambil Maria sebagai istrinya. Walaupun dia udah bertunangan. Makanya dalam Alkitab berkata, Yusuf berencana mempertimbangkan untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Supaya Maria tidak mengalami rasa malu. Ya, Yusuf berusaha untuk menceraikan Maria secara diam-diam supaya Maria tidak mendapatkan malu. Tapi kemudian dalam prosesnya, dalam waktu dia memikirkan hal tersebut, dia mengalami kebimbangan, keraguan. Alkitab mencatat Yusuf kemudian tidur dan bermimpi. Di dalam mimpi, didatangilah Yusuf oleh malaikat, menyampaikan pesan Allah kepada Yusuf ya. Jadi waktu itu dalam mimpinya malaikat itu berkata begini, Yusuf, kamu gak usah ragu mengambil Maria sebagai istrimu. Lalu malaikat menjelaskan bahwa Maria saat ini sedang mengandung. Dan anak yang di dalam kandungannya itu bukan hasil hubungan seksual antara dia dengan orang lain, dengan laki-laki lain. Bukan. Tapi anak di dalam kandungannya itu merupakan karya Roh Kudus. Anak ini yang akan menyelamatkan manusia atau umatnya atau umat Allah dari dosa. Jadi anak yang dikandung oleh Maria adalah bukan anak sembarangan, tapi dia akan disebut sebagai juru selamat manusia, Mesias yang dijanjikan di dalam PL, yang akan menyelesaikan persoalan dosa. Alkitab mencatat ketika malaikat datang dalam mimpi menyampaikan hal tersebut, hal yang pertama disampaikan oleh malaikat kepada Yusuf, bahwa anak yang di dalam kandungan Maria adalah anak yang tidak biasa. Anak yang akan menjadi juru selamat, yang akan menjadi Mesias. Apakah Yusuf percaya? Saya yakin dalam mimpinya dia masih bimbang. Dan malaikat tahu Yusuf masih bimbang. Meskipun malaikat menyampaikan kepada Yusuf bahwa anak yang dikandung itu spesial, dia akan menjadi juru selamat, Yusuf masih bimbang, teman-teman. Akhirnya dalam cerita itu dikatakan bahwa malaikat kemudian meneruskan pesan itu dengan menyampaikan atau mengutip Yesaya 7 ayat 14. Seorang anak darah bla 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 sampai dikatakan di dalam Matius 1 ayat 23, dia akan dinamakan atau disebut Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Teman-teman, Yusuf terbangun dari mimpinya, dan apa yang terjadi? Akhirnya Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya dan mempercayai bahwa anak yang di dalam kandungan Maria adalah juru selamat, adalah pribadi yang tidak biasa, bukan manusia biasa dalam tanda kutip, bukan manusia yang sembarangan. Nah, apa yang saya mau sampaikan di sini, bahwa pesan yang mau saya bagikan di sini bahwa begini, teman-teman. Yusuf mengalami keraguan, mengalami kebimbangan ketika mau mengambil Maria sebagai istrinya. Meskipun dia sudah bertunangan. Tapi dalam mimpi itu dia ketemu dengan malaikat. Lalu kemudian malaikat itu menyampaikan pesan Allah kepada Yusuf agar tidak ragu. Di mana malaikat itu menyampaikan pesan bahwa anak yang di dalam kandungan Maria adalah pribadi yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Dan bukan cuma itu. Kemudian malaikat itu menyampaikan bahwa dia akan disebut Immanuel. Ketika disebut Immanuel itulah Yusuf menjadi percaya. Kenapa? Karena dia tahu sebagai orang Yahudi, kata Immanuel di dalam perjanjian lama dalam kitab Nabi, yaitu di dalam kitab Yesaya, kata Immanuel itu teguran kepada Raja Ahaz, teguran dari Allah kepada Raja Ahaz yang tidak mempercayai firman Allah. Teguran yang disampaikan Nabi Yesaya kepada Raja Ahaz yang tidak mempercayai firman Allah. Jadi Immanuel, Allah menyertai kita, itu merupakan bentuk teguran keras dari Allah kepada Raja Ahaz. Dan Raja Ahaz waktu itu meskipun sudah ditegur keras, menjadi sebuah tanda yang di mana Immanuel adalah tanda yang mustahil, Raja Ahaz tetap tidak percaya kepada Allah.
Tapi Yusuf berbeda. Ketika dalam mimpi Nabi menyampaikan malaikat menyampaikan Immanuel, Yusuf di situ menjadi percaya. Dia tidak mau seperti Raja Ahaz yang tidak mempercayai firman Allah. Nah, dia mempercayai apa yang disampaikan oleh malaikat itu dan tidak ragu untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Teman-teman, ada dua konteks Immanuel dalam PL dan PB. Yang benang merahnya adalah apa? Benang merahnya sama-sama, yaitu apa? Kata kuncinya adalah krisis, teman-teman. Jadi, baik di PL dalam konteks Yesaya maupun di Matius, itu Raja Ahaz di dalam kitab Yesaya dalam PL dengan Yusuf di dalam kitab Perjanjian Baru yaitu Matius. Dua pribadi ini adalah dua pribadi yang sedang dalam masa krisis, masa bimbang, masa takut, masa bingung. Tapi ketika firman Allah datang, ketika Allah datang, yang di dalam PL melalui Nabi Yesaya, Raja Ahaz ditegur dengan kata Immanuel, tidak percaya. Tapi Yusuf ditegur oleh Allah lewat malaikat dengan kata Immanuel. Yusuf menjadi percaya dan tidak ragu untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Dua konteks yang sama, yaitu apa? Krisis. Dalam kondisi krisis, dalam kondisi ketidakpastian, dalam kondisi kebingungan, kebimbangan. Tapi ketika Immanuel itu datang kepada dua orang ini, Raja Ahaz dan Yusuf, responnya berbeda, teman-teman. Yusuf menjadi percaya, Raja Ahaz tidak. Teman-teman, Natal tahun ini berbeda. Natal tahun ini adalah Natal yang penuh dengan kesulitan. Ada pandemi yang kita hadapi. Ada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di depan. Kesulitan ekonomi, keuangan. Kita mengalami penderitaan, kita mengalami ketidakpastian, ketidakmenentuan tentang masa depan. Tapi peristiwa Natal tahun ini mengingatkan kita. Dalam Matius 1 ayat 23, Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Itu sebuah peringatan buat iman percaya kita sebagai orang Kristiani. Menjadi peringatan, menjadi sebuah momentum di mana Allah menegur kita lewat peristiwa Natal ini. Natal tahun ini adalah Natal teguran buat kita. Natal tahun ini adalah Natal untuk kita bisa mengintrospeksi diri. Apakah kita betul-betul mempercayai Allah dalam kondisi sulit seperti sekarang ini, dalam kondisi ekonomi yang makin sulit, dalam kondisi yang tidak menentu. Mungkin kita mengalami PHK, kita mengalami ketidakpastian tentang masa depan kita. Tapi Alkitab berkata Immanuel, Allah menyertai kita. Kata Immanuel merupakan peringatan untuk kita tetap harus mempercayai firman Allah, mempercayai Allah dengan sungguh. Kita mau seperti Yusuf, bukan seperti Raja Ahaz yang tidak percaya kepada janji Allah. Kita mau seperti Yusuf yang tetap mempercayai janji Allah apapun kondisinya, apapun situasinya, apapun keadaannya. Teman-teman, Natal tahun ini buat saya adalah Natal yang betul-betul berbeda. Natal yang betul-betul mengguncang seluruh sendi kehidupan manusia, termasuk kita orang percaya. Natal tahun ini adalah Natal yang menjadi sebuah Natal refleksi buat kita. Apakah kita tetap mempercayai Dia? Seperti Yusuf, dia mengambil resiko meskipun dia rela kehilangan nyawa atau mungkin dituduh oleh masyarakat, dituduh sebagai pasangan yang berzina mungkin karena dia mengambil resiko untuk tetap menikahi Yusuf. Tapi Yusuf mau mengambil resiko itu. Karena apa? Karena Yusuf tahu ini adalah ketika dia mendengar, walaupun dia tahu ini bisa membahayakan dirinya, tapi Yusuf sadar betul bahwa itu adalah proyek Allah. Itu adalah rencana Allah. Itu adalah ketetapan Allah. Itu adalah kehendak Allah. Teman-teman, pandemi ini tidak mengenakan buat kita. Saya pribadi merasakan dampaknya luar biasa. Saya pribadi merasakan begitu
Saya melihat sendiri teman-teman saya bagaimana mereka di PHK dari pekerjaannya. Bahkan saya punya teman yang bulan Februari dia menikah, teman kantor, dia bulan Februari menikah, lalu kemudian di awal Maret setelah menikah, dia pertengahan Februari menikah, lalu di awal Maret dia menerima kenyataan bahwa dia harus diberhentikan dari pekerjaannya. Tidak mengenakan, teman-teman. Kita nggak tahu lagi ke depan akan ada peristiwa seperti apa lagi. Kita nggak punya pengharapan, nggak punya pegangan ke depan. Kita nggak tahu lagi kita harus berharap sama siapa kecuali hanya Tuhan. Dan Natal tahun ini, Matius 1 ayat 23, Immanuel, Allah menyertai kita, mengingatkan kita bahwa kita harus seperti Yusuf, yang berani mengambil resiko apapun kondisinya, tidak menyenangkan sekalipun, tidak mengenakan sekalipun. Kita berani mengambil resiko bahwa aku percaya akan firman Allah, aku percaya akan pribadi Allah. Dia adalah pribadi yang menyertai aku. Immanuel itu kan artinya manunggal, Allah tinggal, yang direfleksikan dalam diri Kristus. Bagaimana Allah yang transenden itu kemudian menyatu dalam pribadi Kristus. Kristus yang menjadi manusia, yang bisa merasakan penderitaan kita, yang tahu bagaimana rasanya sakit, yang tahu bagaimana rasanya menderita. Kristus itulah yang akan menjadi juru syafaat kita, teman-teman, dalam kondisi sulit sekarang ini. Jadi saya mau katakan bahwa teman-teman, kita mau memaknai Natal tahun ini sebagai sebuah refleksi buat kita, untuk menguji diri kita, untuk mengetahui apakah betul kita pribadi yang percaya mutlak sama Allah, atau ada hal lain yang masih kita percayai. Ya, selama ini kan kita mungkin fine-fine aja ya. Ada orang merasa, oh saya mengasihi Tuhan, betul, iya. Tapi sebenarnya dia bukan mengasihi Tuhan dengan sungguh gitu. Dia masih berharap sama uangnya, sama hartanya mungkin. Dan ketika pandemi ini datang, corona, ya, COVID-19 ini datang, di mana keuangan itu menjadi hancur, habis, babak belur. Di situ dia menjerit dan berteriak, Tuhan kau di mana? Tuhan tolong aku, Tuhan harus segala macam. Nah itu jadi peringatan sebenarnya. Selama ini kita betul mengasihi Tuhan atau enggak? Kalau kita menghayati kehadiran Allah, kita mengamini situasi sekarang yang tidak mengenakan. Kita jujur, Tuhan ini kondisi sekarang sulit Tuhan, enggak. Tidak menyenangkan Tuhan secara daging. Tidak menyenangkan Tuhan buat kehidupan keluargaku. Tapi bersamaan dengan itu juga kita harus melihat, kita harus seperti Yusuf, Immanuel, mempercayai bahwa Allah menyertai kita, melihat dengan sudut pandang Allah, bahwa dia nggak akan meninggalkan kita. Dia hadir di tengah krisis kita, teman-teman. Justru kehadiran Allah itu akan kita bisa rasakan ketika ada rasa krisis di dalam diri kita. Dan rasa krisis itu sebenarnya harusnya bukan ketika kondisi ekonomimu sulit aja harusnya. Bukan ketika doa-doamu tidak terjawab, di mana kamu merasa tidak nyaman, lalu kemudian muncul rasa krisis itu. Sebenarnya harusnya nggak begitu. Rasa krisis itu harusnya disadari dengan yang tadi, yang pertama tadi. Ketika kita harus menyadari bahwa kita itu hidup karena anugerah Allah. Allah mengasihi dunia, Allah mengasihi kita begitu luar biasa sehingga memberikan Kristus. Itu harusnya memberikan rasa krisis dalam diri kita. Siapa kita sehingga kita bisa menerima anugerah yang begitu besar? Kita tidak layak, kemudian dilayakkan untuk kita bisa menerima hal tersebut. Rasa krisis ini penting sebenarnya di Natal ini. Rasa krisis untuk menyadari tentang relasi kita bersama dengan Allah. Dan saya berharap teman-teman, kita semua bisa betul-betul bertumbuh seperti yang Tuhan mau. Saya tahu sekali lagi sulit sekali keadaan sekarang. Bertahanlah.
Immanuel, lewati semua dengan rasa percaya total mutlak kepada Allah, rasa berserah. Percayalah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah bahwa kondisi yang sekarang yang mungkin buat kita nggak baik, yang buat kita tidak mengenakan, itu kita percaya bahwa ada satu harapan yang lebih besar, yang jauh, yang akan kita terima nanti. Ada sebuah janji yang dimana kita akan bersama-sama dengan Dia nanti. Teman-teman, hidup ini tidak semulus seperti yang kita bayangkan. Tapi ketika kita menghadapi satu peristiwa yang tidak menyenangkan, peristiwa Natal tahun ini harusnya mengingatkan kita, Immanuel, Allah menyertai kita. Marilah kita mengambil sikap seperti Yusuf, bukan seperti Raja Ahaz dalam kitab Yesaya, yang tidak mempercayai firman Allah. Tapi kita tetap seperti Yusuf yang mempercayai firman-Nya, yang mempercayai rencana Allah adalah baik adanya. Walaupun ketika kita masuk dalam rencana itu, kita merasa tidak nyaman, kita merasa seperti Tuhan kok begini. Enggak apa-apa. Itu yang terbaik. Kita mungkin sekarang gak punya apa-apa karena pandemi ini. Kita stres nyari kerjaan mungkin. Kalaupun ada pekerjaan sangat-sangat sulit memenuhi kebutuhan hidup kita. Tapi gak apa-apa. Berhematlah. Gak apa-apa. Kalau kita biasanya makan 3 kali sehari, sekarang makan 2 kali sehari. Kalau gak bisa 2 kali sehari, sehari sekali. Kalau gak bisa 2 hari sekali pun gak apa-apa. Gak apa-apa. Percayalah bahwa Tuhan akan menyertai kita. Karena kehormatanmu di hadapan Allah, kehormatan kita sebagai manusia di hadapan Allah, bukan dari seberapa banyak harta yang kita punya, bukan dari seberapa banyaknya berapa kalinya kita makan, bukan dari seberapa banyaknya kita punya anak keturunan, bukan dari seberapa banyaknya kita punya pendidikan apa segala macam, pekerjaan, status. Enggak ada. Kehormatan kita di hadapan Allah adalah ketika Tuhan dapati bahwa ada hati hamba dalam diri kita. Hati yang berserah kepada Dia, seperti Yusuf yang mempercayakan hidupnya. Kalian pernah bayangkan gak Maria, seorang perawan Yahudi, lalu tiba-tiba dia menerima kabar dari malaikat bahwa rahimmu akan dipinjam, kamu akan mengandung seorang anak. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Roh Allah akan bekerja. Maria mendengar itu. Kalian tahu nggak, sebagai seorang Yahudi, perempuan Yahudi, ketika Maria bersedia, taruhannya nyawa. Karena dia akan dianggap sebagai perempuan penjinah. Dia akan dianggap sebagai seorang perempuan Yahudi yang punya anak sebelum kawin atau sebelum menikah, sebelum menjadi istri orang. Di situ dia tahu betul resikonya. Tapi ketika dia tahu siapa yang menyampaikan itu, yang menyampaikan adalah Allah melalui malaikatnya, maka jawaban Maria apa? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Lakukanlah apa yang kau pandang baik. Dia bersedia, teman-teman. Tidak mengenakan, tidak, nyawa jadi taruhan, tapi dia bersedia. Saya mau katakan bahwa pandemi COVID ini tidak menyenangkan. Iya. Tapi kalau memang itu menjadi rencana Allah supaya kita dimurnikan menjadi orang Kristen, supaya pikiran kita, hati kita, fokus kita, hidup kita itu betul-betul diarahkan kepada Kristus, dan kita menjadi orang yang berserah dan menyerah kepada Dia. Menyerah kepada Kristus itu penting. Menyerah kepada keadaan jangan, tapi menyerah kepada Kristus, menyerah kepada rencana Allah, itu tanda berserah. Dan itulah yang Tuhan inginkan lewat peristiwa Natal ini. Dan saya berdoa supaya teman-teman semua tetap kuat, tetap bersemangat, tetap punya harapan dalam menjalani Natal di tahun ini. Dan mungkin tahun depan pandemi ini mungkin belum berakhir, nggak apa-apa. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan, aku nggak ingin apa-apa. Yang aku inginkan adalah biar hatiku tetap percaya kepada Engkau. Karena dengan hati kita tetap percaya kepada Dia, tetap kuat, tetap yakin, kita percaya bahwa kita akan punya kemampuan untuk menjalani kehidupan, bahkan yang paling buruk sekalipun. Ya teman-teman,
Jadi saya berdoa supaya teman-teman semua bisa kuat, tetap semangat, dan tetap mengasihi Tuhan dengan tulus.